Dan puncaknya hari ini ketika Ibu Mega mendeklarasikan Ganjar Mahfud, saya mendengar dari Solo bahwa Gibran tidak diundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Sedang sangat ramai ya euforia penetapan deklarasi pasangan Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Ya, selamat kepada pasangan Ganjar Mahfud ya, yang sudah dideklarasikan langsung oleh Ketua Umumnya Ibu Megawati menjadi pasangan Capres dan Cawapres 2024. Ini dipastikan suhu politik akan semakin bertambah panas dengan PDIP yang sudah memutuskan pasangan Cawapres dan Cawapres setelah Anies Cakimin. Tinggal satu lagi, Pak Prabowo yang belum menetapkan, belum mendeklarasikan siapa calon wakil presidennya. Tetapi secara politis sebagai partai atau pasangan penentu yang paling bontot, yang terakhir, sebenarnya diuntungkan karena bisa lebih leluasa untuk memilih siapa pasangan cawapres yang lebih tepat, yang sekiranya bisa mengungguli atau bisa mengalahkan pasangan-pasangan sebelumnya. Itu kelebihan atau keuntungan dari pasangan capres-cawapres yang mendeklarasikan pasangannya yang paling akhir. Dan ini di luar kebiasaan PDIP ya. PDIP biasanya membuat atau menentukan pasangan capres-cawapresnya itu di injury time, di menit-menit, detik-detik terakhir sebelum pendaftaran ke KPU. Tapi ini menyalahi adat ya. Masih jauh ya, pendaftaran aja belum, sudah membuat keputusan. Tapi mudah-mudahan sih keputusan terbaik. Yang jelas bahwa Pak Mahfud MD memiliki pendukung yang besar. Pak Ganjar besar, Pak Mahfud MD juga besar, Pak Prabowo juga besar, karena beberapa survei terakhir antara Prabowo dan Ganjar itu salib menyalip ya. Maka pasangan cawapresnya adalah menjadi kunci menurut saya. Siapa yang akan dipilih oleh Prabowo akan menjadi kunci pemenangannya. Yang jelas karena Ganjar sudah berpasangan dengan Pak Mahfud, maka Prabowo juga harus memilih pasangan yang sekiranya bisa mengungguli Pak Mahfud. Pak Mahfud kelebihannya pada suara nasionalis. Suara background Nahdien juga lumayan, tapi belum maksimal ya. Tidak maksimal karena beliau bukan tokoh sentral, bukan kiai yang memiliki pendukung fanatik. Pendukung fanatiknya Pak Mahfud lebih pada suara-suara nasionalis, suara-suara terpelajar. Jadi ini keuntungan Prabowo. Kalau arahnya, targetnya adalah suara Nahdien, maka Pak Prabowo harus mengambil calon wakil presidennya dari tokoh Nahdien yang kuat, dari tokoh NU yang kuat. Ya siapa? Saya kira ada beberapa nama. Misalkan Pak Kiai Said Akil, atau Mbak Yeni Wahid, atau Bu Khofifah, atau Gus Yakut, atau Gus Yahya Holil Stakuf sekalian, kalau bersedia. Tapi saya kira sih Gus Yahya nggak bersedia, Ketua Umum PBNU ya. Itu kalau arah target suaranya adalah suara Nahdien. Tapi kalau misalkan suaranya adalah suara nasionalis juga, atau cenderung kepada suara pemilih pemula, maka tentu nama-nama yang akrab di kalangan pemula, di kalangan pemuda, di kalangan nasionalis. Misalkan Pak Erick Thohir. Itu lebih pas. Tinggal dihitung, dikalkulasi kekuatan suara nasionalis, kekuatan suara pemula itu berapa persen, berapa puluh persen, kekuatan suara Nahdien berapa persen. Nah, suara Nahdien, seandainya Pak Prabowo mengambil suara Nahdien, misalkan Prabowo Kiai Said Akil misalkan, atau Prabowo Yeni Wahid misalkan, maka suara Nahdien akan dipecah menjadi 3 dalam kontestasi Pilpres 2024. Sebagian ke Cakimin, khususnya
Nahdien yang di PKB, pendukung-pendukung fanatiknya Cak Imin tentu akan memilih Cak Imin. Tetapi kalau pendukung Nahdien kultural, saya kira sedikit yang memilih Cak Imin, banyak konfrontasinya besar sekali. Tetapi nah sementara itu suara Nahdien sebagian juga pasti akan lari ke Pak Mahfud MD. Ya, karena betapapun walaupun beliau tidak masuk di jajaran resmi pengurus besar Nahdlatul Ulama, tapi beliau juga tidak bisa dibantah. Beliau kader NU, beliau dulu dijagokan, dipuji oleh Gus Dur ya, dan termasuk sosok yang sangat dekat dengan Gus Dur. Tentu akan mampu juga merekrut suara Nahdien, apalagi di Madura, karena Pak Mahfud adalah memang putra Madura. Pak Mahfud pasti akan mendapat serangan dari kubunya Cak Imin dengan psikologi atau ego organisasi HMI. Karena Cak Imin adalah kader PMII, sementara Pak Mahfud adalah kader HMI. Pasti isu ini biasanya akan digelontorkan untuk menyerang Pak Mahfud agar tidak mendapatkan dukungan yang maksimal dari suara Nahdien dengan isu-isu HMI-nya. Walaupun kita tahu bahwa Gus Yahya Holistaku juga dulu pernah menjadi kader HMI. Makanya tidak cocok, tidak klop dengan Cak Imin karena diantaranya ada faktor itu menurut saya gitu. Nah, sekali lagi kehati-hatian Pak Prabowo di dalam menentukan pilihan akan menjadi kunci kemenangannya dan kekalahannya sekaligus. Kalau salah memilih, ya menjadi kunci kekalahan. Tapi kalau pas memilih, bisa menjadi kunci kemenangan. Yang terakhir, fenomena disudutkannya Pak Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka atas hiruk pikuk isu keputusan MK kemarin yang meloloskan Gibran bisa dicalonkan menjadi cawapres atau bahkan capres karena dia sudah lolos pernah menjadi wali kota atau sedang menduduki jabatan wali kota atau kepala daerah. Ini memang mendapatkan reaksi yang sangat keras kalau saya amati dinamikanya di media sosial yang justru datang dari kubunya Pak Ganjar, dari pendukung-pendukung relawan-relawannya Ganjar. Dan puncaknya hari ini ketika Ibu Mega mendeklarasikan Ganjar Mahfud, saya mendengar dari Solo bahwa Gibran tidak diundang. Tidak diundang pada acara deklarasi tersebut. Sesungguhnya menurut saya secara politik ini merugikan Pak Ganjar, merugikan PDIP dan seluruh keluarga besar pendukung Pak Ganjar. Mengapa saya katakan demikian? Di budaya politik Jawa kita itu masih berlaku orang yang ngelesa, orang yang baik tapi terkesan dikuya-kuya atau teraniaya itu justru akan mendapatkan simpatik yang besar dari publik. Serius, dan itu sudah terbukti beberapa kali. Termasuk Pak Jokowi sendiri menurut saya, dia terpilih karena terlalu dikuya-kuya, terlalu diserang habis-habisan dengan isu-isu yang tidak masuk akal, dengan isu agama, dengan isu PKI dan lain-lain. Justru itu menimbulkan simpati di kalangan bawah, di kalangan pemilih. Ini yang sering tidak disadari oleh para politisi di atas. Walaupun mungkin pertimbangannya rasional. Tujuannya mungkin menjatuhkan, tapi yang terjadi bahkan sebaliknya. Bahkan menangguk simpati publik yang tidak terduga di kalangan grassroots. Nah, begitu juga ini dengan masifnya serangan, masifnya suara-suara yang menyudutkan Gibran sebagai pengkhianat dan lain sebagainya kalau mau dicawapreskan dengan Pak Prabowo. Sementara Gibran sendiri terlihat pasif ya, dan itu adalah suara-suara dari kandang sendiri, dari komunitas sendiri. Menurut saya ini langkah atau cara berpolitik yang fatal menurut saya, karena bukannya mendekatkan orang yang sudah di kandang, orang yang sudah di tangan, tapi justru sebaliknya bisa berdampak fatal, bisa melepaskan orang yang di tangan karena sikap-sikap menyudutkan, sikap-sikap yang menyakitkan.
apalagi dengan tidak diundang, ini semakin secara tidak langsung menjadi sebuah alasan psikologis kalau Gibran kemudian tanpa beban, kemudian hengkang ke partai yang lain untuk walaupun tidak menjadi cawapres tapi menjadi pendukungnya Prabowo sangat mungkin. Karena merasa disakiti, merasa dipinggirkan, merasa disudutkan, merasa dibuang oleh PDIP, oleh Ganjar. Maka kemudian lah sisan gawe cara wong Jawa wis kadung dibuang, kadung dilarani. Akhirnya sekaligus deklarasi sekalian mendukung Prabowo, misalkan begitu. Jadi kalau menurut saya hari ini suara-suara hujatan ya, suara-suara menghakimi, menyalahkan Gibran, menyalahkan Pak Jokowi itu secara politik menurut saya sama sekali sangat tidak menguntungkan bagi Ganjar Pranowo. Yang terbaik adalah kalau ingin Gibran dan para pendukungnya, ingin Pak Jokowi dan para pendukungnya tetap mendukung Ganjar, yang terbaik adalah merangkul, dekati Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Jokowi, rangkul Gibran, jangan disudutkan terus, jangan diserang terus, agar Gibran tidak lari. Tapi kalau terus-terusan dihujat, dikatakan anak bau kencur, dikatakan anak tidak tahu diri, pengkhianat, itu justru akan berakibat buruk, fatal itu loh. Bisa kemudian Gibran nekat sekalian, lari sekalian karena merasa tidak dipakai, merasa tidak dihargai, merasa dibuang. Nah, larinya kemana dalam konteks kontestasi hari ini ya, yang paling mungkin ya ke Prabowo. Apalagi kemarin kan juga sudah rame isu dipasangkan Prabowo Gibran. Ini analisa loh ya. Saya belum menjatuhkan pilihan sama mau mendukung siapa belum. Ini analisa-analisa politik yang berangkat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang saya lalui selama ini. Jadi itu komentar saya terkait dinamika politik pencapresan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.